Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Keesokan harinya, kita beralih ke sudut pandang Aldo. Flashback on. Seiring berjalannya waktu, kini aku perlahan mencoba melupakan Ratna, gadis ayu yang baik hati yang teramat kucintai dari kecil. Harapan kini hanya tinggal harapan. Ternyata semua tidak akan menjadi nyata karena dia telah pergi. Tidak dengan siapa-siapa, tapi dia pergi ke pelukan yang Maha Kuasa. Tapi terkadang terbesit di pikiran, aku merindukan sosoknya. Dan bagiku, mungkin tak ada wanita seperti dia di dunia ini. Sudahlah. Sontak aku tersadar dari lamunanku setelah mendengar bunyi teko yang sedang kunantikan mendidih untukku membuat kopi. Nah kan, aku lupa, gumamku sambil berlari kecil ke arah dapur. Segera aku seduh kopi dan kusulut sebatang rokok sambil duduk di teras depan kontrakan, ditemani angin malam yang sepoi-sepoi. Saat aku tengah menikmati rokok dan kopi sambil sesekali berselancar di sosial media, amat aku mendengar suara seseorang tengah memanggil namaku. Suaranya tak asing di telinga dan ingatanku. Dan Ratna. Kulihat dia dari kejauhan. Sosok Ratna tengah berdiri dengan wajah yang sangat cantik dan melambaikan tangan ke arahku. Kukucek beberapa kali mataku, dan benar, itu ternyata Ratna. Dengan lari kecil aku menghampiri sosok Ratna, dan tiba-tiba sosok itu menjadi seperti transparan dan kemudian menghilang. Lututku langsung terasa lemah dan menyentuh tanah. Dan kini aku tersadar bahwa Ratna kini telah tiada. Akhirnya aku pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhku. Kejadian tadi membangkitkan lagi rasa penasaran untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Ratna. Mungkin saja arwahnya belum tenang, gumamku. Dan perlahan mataku pun terpejam. Keesokan harinya, aku bertemu Bu Warni saat aku berjalan mencari sarapan. Kulihat Bu Warni tengah memilah-milah sayuran. Naldo, mau kemana nak? Sapanya. Ini Bu, mau cari sarapan, jawabku. Gak mampir nak ke rumah ibu, sambungnya. Iya Bu, nanti mampir kok. Ya udah Bu, aku lanjut dulu ya. Oh iya nak, jawabnya. Aku pun melanjutkan langkahku, dalam hatiku bergumam, apa aku cerita aja kali ya ke Bu Suwarni, batinku. Secara Ibu Suwarni memang nampak peduli semasa Ratna masih hidup. Akhirnya aku pun memantapkan hati untuk menceritakan ke Bu Suwarni nanti. Singkatnya aku pun pulang ke kontrakan setelah membeli beberapa makanan dan cemilan. Sesekali aku kembali teringat dengan kematian Agus dan Yanto yang terkesan janggal dan berurutan. Tiba-tiba ingatanku kembali pada tingkah mereka yang mencurigakan saat mereka main ke kontrakan ini. Jantungku semakin berdetak tak karuan saat mengingat aku pernah menemukan beberapa kain dan pakaian penuh darah. Semua ini membuatku pusing, resahku. Aku pun akhirnya merebahkan tubuhku sejenak
sebelum kulangkahkan kaki untuk ke rumah Ibu Warni. Semua ini harus segera aku selesaikan, batinku. Singkatnya, setelah beberapa menit aku mencoba menenangkan hati dan pikiran. Aku pun berlanjut mendatangi rumah Bu Warni. Sesampainya di sana, tanpa berbasa-basi aku ceritakan semuanya dengan detail dari A sampai Z. Oh, iya. Apa jangan-jangan mereka semua ada kaitannya dengan... Sautnya lirih tapi masih dapat kudengar. Dengan apa, Bu? Tanyaku penasaran. Dengan kematian Ratna. Secara mereka itu kan sering usil ke Ratna dan sering mengganggunya semasa Ratna hidup. Jelasnya yang membuatku semakin yakin. Sial. Ternyata mereka... Gusarku mengacak-acak rambut. Pokoknya saya harus menuntaskan semua misteri ini, sambungku dengan tegas. Iya nak, semoga Allah memberimu petunjuk, ucap Bu Warni. Sebenarnya Ibu ingin ke rumah mendiang Ratna. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Tapi Ibu tak berani pergi ke situ sendirian. Sempat terpikir juga Ibu ingin ajak Nak Aldo untuk ke rumah Ratna. Tapi Ibu takut akan jadi fitnah yang tidak-tidak. Naldo kan tahu sendiri orang-orang kalau udah ngegosip bagaimana. Sambungnya panjang lebar. Aku pun mengangguk mengerti. Ya sudah Bu, kalau gitu saya pamit ya. Permisi dulu ya. Iya nak, maafin Ibu ya, gak bisa membantu banyak. Ibu hanya bisa mendoakan semoga semuanya diberi kemudahan. Amin, ucapnya panjang lebar. Amin. Enggak Bu, semuanya udah cukup membantu kok. Saya sangat berterima kasih ke Bu Warni sudah begitu peduli dengan Ratna. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, menjawab Bu Warni dengan tatapan yang terlihat sendu. Singkatnya, aku pun merebahkan tubuhku sembari mematangkan strategi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengunjungi rumah mendiang Ratna, berharap menunjukkan petunjuk. Dan tak terasa mata ini terasa berat. Aku pun terlelap. Di sisi lain, Udin kini tengah depresi karena kerap didatangi arwah Ratna. Kantung matanya terlihat menghitam dengan kondisi tubuh yang kian terlihat kurus kering. Bagaimana tidak, semenjak diteror Ratna, ia tak bisa makan dan terus mengurung diri di kamar. Ia tak berani mengadu ke orang tuanya karena dia pikir situasi akan bertambah buruk jika orang tuanya akan mengetahui kebenarannya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Udin. Pukul menunjukkan di angka 2 dini hari. Aku masih terjaga. Mataku tak bisa terpejam. Aku sangat takut. Jika mataku terpejam, sosok Ratna akan datang lagi dengan wajah yang teramat menyeramkan. Kini tubuhku terasa lemas. Ku coba langkahkan kaki menuju ke kamar mandi, mencoba untuk mengguyur tubuh agar tenaga sedikit kembali pulih. Saat aku menyalakan air shower, sayup-sayup kedengar rintihan seseorang. Saat aku mematikan shower dan menajamkan pendengaran, suara itu hilang. Setelah aku nyalakan kembali, suara rintihan itu kembali terdengar memilukan. Paling perasaanku saja, karena aku terlalu lelah dengan ini. Gumamku mencoba menenangkan diri. Dan jeplak, tiba-tiba lampu mati, menjadi gelap gulita. Sontak aku pun merinding dan mencoba membuka pintu. Setelah aku periksa,
Ternyata seperti ada yang mematikan saklar lampu. Aku pun kembali ke kamar mandi. Dan plak, lampu kembali mati dan nyala dengan sendirinya. Dan saat aku ingin membuka pintu, pintu tak dapat terbuka, seperti terkunci. Di situ aku mulai panik. Dan Ratna, jeritku dalam hati karena mulut terasa terkunci dan nafas tercekat. Kini giliranmu. Kau bisa berteriak sepuasnya, karena tak akan ada yang bisa mendengarmu. Pekiknya dengan mulut yang berhamburan mengeluarkan darah dan belatung. Kini Udin bagikan seekor anjing di dalam kandang harimau. Dia terus menjerit dan meronta, tapi naas, tak ada yang bisa mendengarnya. Ratna memicingkan matanya dengan penuh dendam. Kukunya yang tajam dan panjang diacungkan ke arah leher Udin. Jangan, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Ratna, pekik Udin. Manusia biadab, tak tahu diri. Kau pikir kata maafmu akan aku dengar, ha? Teriak Ratna. Kau harus mati. Kau harus mati. Lantang Ratna. Udin terdiam dengan air mata yang luruh dengan deras di kedua pipinya. Dia saat merasa bahwa hidupnya akan berakhir malam ini juga. Arwah Ratna beberapa kali membanting tubuh kurus Udin hingga terkapar tak berdaya. Kemudian Ratna mengangkatnya dengan mencekik lehernya hingga kuku panjangnya menembus ke tenggorokan Udin. Kemudian Ratna memuntahkan belatung dan cairan darah berbau busuk ke mulut Udin. Kemudian ia membenturkan kepala Udin ke toilet duduk hingga kepala dan toilet sama-sama hancur. Dan terdengar arangan Udin bagaikan kambing yang disembelih. Arang Udin, suaranya terdengar merdu bagi Ratna. Dan perlahan suara Udin menghilang dan nafasnya pun terhenti dengan posisi kepala masuk di dalam lubang toilet dan kepala yang hancur dengan tanpa busana. Kau pantas menerimanya. Pekik Ratna. Sosok Ratna tertawa puas dan perlahan menghilang meninggalkan Udin yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, orang tua Udin tengah mengobrol di ruang makan tanpa belum mengetahui keadaan Udin yang kini sudah tak bernyawa. Pak, apa sebaiknya Papa coba bicara dengan Udin? Sebenarnya ada apa, Pak? Tanya ibu Udin ke suaminya. Biarin lah mah, gak ada apa-apa. Lagian dari dulu juga dia anaknya gitu, suka di kamar doang sampai berhari-hari. Jadi ya biasa aja kali mah, jawab ayah Udin. Tapi kayaknya ini beda, Pak. Terakhir mama lihat tubuh Udin semakin kurus banget. Apa gak sebaiknya kita ajak dia ke rumah sakit, Pak? Ini beda loh, Pak, rutuk ibu Udin. Ya udah, mama coba samperin Gi. Papa tunggu di sini. Habis itu coba kita ajak ke RS buat periksa, saut ayahnya. Ya udah, Pak, mama samperin dulu ya, jawabnya. Akhirnya ibu Udin pun menuju ke kamar Udin. Tok tok tok. Din, buka nak. Ini mama. Udin. Hening. Tak ada jawaban. Udin, tolong buka nak. Ibu mau ngomong. Setelah lama mencoba, akhirnya ibu Udin kembali ke ruang makan menghampiri sang suami. Pah, Udin gak nyaut, Pah.
Kamarnya juga terkunci. Sini deh Pak, ikut Mama ih. Dengus Ibu Udin mulai kesal. Iya ih, ayo, jawabnya. Tok tok tok. Din, ini Papa nak. Buka dong, Udin. Tetap hening. Sama sekali tidak ada jawaban atau tanda-tanda suara dari dalam. Pak, kita coba dobrak aja. Mama mulai khawatir ini. Panik Ibu Udin. Aduh, ya sudah, Mama mundur dulu. Papa mau dobrak, jawabnya. Dan brak, pintu pun terbuka. Terlihat kamar Udin yang berantakan, dan Udin tidak ada di tempat. Dan sang ibu berinisiatif menuju ke kamar mandinya. Coba Pak, ini kamar mandinya juga terkunci. Dobrak saja Pak, cepetan, seru Ibu Udin dengan nada yang semakin panik. Iya yang sabar ih, Mama yang tenang dulu. Awas, jawabnya. Dan brak, pintu berhasil didobrak. Terlihat jasad Udin dengan kepala hancur masuk ke dalam toilet dengan tanpa busana. Udin Pak, Udin Pak. Dan brek, seketika Ibu Udin tak sadarkan diri. Seketika juga Ayah Udin pun langsung panik. Langsung panik melihat semua keadaan. Dia langsung kocar-kacir berteriak meminta tolong bantuan tetangga. Ia pun berlari keluar. Pak, Bu, tolong saya Pak, anak saya meninggal. Istri saya juga pingsan, teriak Bapak Udin dengan tangis yang tak bisa dia tahan. Iya Pak, iya, yang tenang dulu Pak, yang tenang. Kita ke sana, jawab Pak Sobar. Kalian tolong segera hubungi rumah sakit, lanjutnya. Akhirnya, sebagian warga menghubungi rumah sakit dan sebagian lainnya masuk ke rumah Udin. Seketika mata warga dibuat terbelalak melihat kondisi Udin yang sangat memprihatinkan sekali. Sesekali terlihat warga menahan mual, seakan perut teraduk dengan kencang. Ini kenapa sampai begini ya? Astagfirullah, ucap salah satu warga. Sudah, segera kita angkat, lalu kita serahkan ke rumah sakit. Cepat, balas Pak Sobar. Tolong yang lain angkat Bu Romlah dan bawa ke rumah sakit, lanjutnya. Singkatnya, jasad Udin pun sampai di rumah sakit dan ibunya pun sudah tersadar, meski kini kondisinya masih lemas. Pak, kenapa anak kita meninggal dengan kondisi mengenaskan? Apa salah anak kita Pak? Dan siapa yang membunuhnya? Tangis Ibu Udin sesenggukan. Papa juga tidak tahu Mah. Udah, Mama yang tenang dulu Mah, yang sabar Mah. Tolong, Papa mau menghubungi teman Udin dan kerabat keluarga kita dulu Mah, jawab Bapak Udin, mencoba menenangkan sang istri dan menghubungi semuanya. Dan saat menghubungi Mamat, tak lama kemudian Mamat pun mengangkat teleponnya. Kring. Loh, Bapak Udin, ada apa? Tumben banget nelpon dia, gumam Mamat. Halo Pak. Halo Mat, Bapak mau ngasih kabar bahwa Udin meninggal. Bapak harap kamu bisa kesini untuk mengantarkan jasad Udin ke makam. Jelas ayah Udin dengan singkat dan suara yang terdengar parau. Apa? Iya Pak, saya segera ke situ, seru Mamat dengan terbata. Telepon pun terputus. Jantung Mamat seketika berhenti sejenak. Syok dan kaget mendengar kabar kematian Udin yang secara mendadak. Tangannya terlihat mengepal dan memukul-mukul tembok. Sial. Ini semua pasti ulah Ratna. Kurang ajar.
seru Mamat penuh emosi. Akhirnya Mamat pun menghubungi Teguh, dan Teguh nampak syok berat. Dan anehnya, dalam telepon, setelah mendengar kabar Udin meninggal, dia malah tertawa terbahak-bahak. "Guh, cepat kita kumpul ke rumah Udin. Udin tewas mengenaskan. Ini semua pasti ulah Ratna. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, kita akan jadi korban. Kita harus mencari orang lebih sakti. Cepat sekarang juga." Runtuk Mamat panjang lebar. Udin mati. Habis Udin, kamu, dan pasti giliranku juga akan mati. Kita tidak akan selamat. Teguh tertawa tidak jelas. Akal sehatnya benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi setelah mendengar kabar bahwa Udin meninggal. Kurang ajar, bangsat. Lo kenapa malah ketawa? Dan ngomong apa lo, bangsat? Dengus Mamat penuh emosi mendengar ucapan Teguh. Dan tut, telepon pun terputus. Pasti Teguh sudah gila ini. Anjing, sial, seru Mamat. Emosi kian memenuhi seluruh pikirannya. Degup jantung bergemuruh tak beraturan. Pokoknya gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Gue harus segera mencari orang sakti, gumam Mamat penuh emosi. Mamat pun kini tak menghiraukan kematian Udin. Ditambah Teguh yang kini hilang akal sehat, dia lebih memikirkan keselamatan diri sendiri dengan bergegas mencari dukun sakti lagi. Di sisi lain, kini Teguh tengah tertawa terbahak-bahak di dalam kamar sambil mengacak-acak benda di sekitarnya. Ibunya yang mendengar gemuruh dan teriakan pun kaget. "Dek, itu ada berisik apa coba? Lihat ke kamar Kak Teguh," ucap ibu Teguh yang tengah memasak. "Iya mah," jawab adik Teguh dengan singkat lalu bergegas ke kamar sang kakak. Dan ketika sang adik membuka kamar, ia melihat sang kakak tengah melompat-lompat di atas kasur tanpa mengenakan sehelai benang pun sambil tertawa-tawa. "Ah, Mama! Kak Teguh kerasukan, Mah! Tolong, Mah!" jerit adik Teguh. Teguh yang melihat adiknya berteriak pun menatapnya dengan tajam dan menerkam sang adik hendak memperkosanya. Beruntung sang ibu bergegas menarik dengan kuat lengan sang adik. Mereka langsung berlari sekuat tenaga menjauhi Teguh sambil berteriak meminta tolong. Di lain sisi, Teguh berlari keluar rumah dengan kondisi telanjang sambil tertawa-tawa dan berucap, "Aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati, dan aku pasti akan mati juga." Hanya kalimat itu yang terus diucapkan Teguh di sepanjang jalan. Ternyata hampir setiap hari Teguh diteror Ratna dan mentalnya semakin memburuk. Ditambah kematian Udin yang semakin membuat kondisi Teguh syok, dan akhirnya Teguh pun hilang akal sehat. Kini dia berlarian ke sana kemari sambil mengucapkan, "Aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati, dan aku akan mati." Sepanjang jalan, hanya ucapan itu yang keluar dari mulutnya. Sontak warga yang melihatnya pun berlarian menghindari Teguh. Mereka takut akan dicelaki Teguh. Oke, kita flashback beralih ke sudut pandang Teguh. Kini aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Kurasakan keputusasaan yang kian mendera. Kurasa tak ada gunanya lagi aku menghindar. Hampir setiap hari arwah Ratna terus datang menghampiriku dengan wajah yang menyeramkan. Walaupun jujur, aku dulu pernah menyimpan rasa cinta terhadap Ratna.
Tapi kekilafanku terlalu fatal, sehingga aku sulit menolak ajakan teman-temanku dan takut dengan ancaman dari teman. Akhirnya aku ikut serta dalam tindakan keji itu. Dan kini penyesalan pun tiada guna. Setelah ku yakin kematian teman-temanku itu karena arwah Ratna yang menuntut balas dendam. Entahlah, kurasa tiada gairah lagi diri ini untuk melanjutkan hidup. Semuanya sudah terlambat. Melawan pun percuma. Pukul menunjukkan 3 dini hari. Energi mulai terkuras habis, dan perlahan mataku pun mulai terpejam. Dan di dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan sosok yang tak asing di mataku. Ya, dia sosok Ratna. Wajahnya nampak cantik sekali seperti biasanya saat ia hidup. Kukucek kembali kedua mata, dan benar, dia Ratna, gadis yang sempat kukagumi. Dia melambaikan tangannya seolah memanggilku dengan senyuman menggoda. Ku hampiri dia dengan perlahan, dan senyum mengembang. Dia dengan lembut membelai wajahku. Membelai wajahku dengan manja. Jujur, aku pun tak tahan. Dan akhirnya aku pun melumat bibirnya dengan brutal. Aku tahu kau mencintaiku, bukan? Ucap Ratna diiringi desahannya yang membuatku semakin terbuai. Iya, aku sangat mengagumimu. Dengusku dengan nafas ternganga. Tapi, kenapa kau melakukan semua ini? Kau tahu kan, kau harus membayarnya lebih pedih. Ucapnya diiringi dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Perlahan ku buka mata, dan tiba-tiba saja mulut Ratna berubah menjadi taring tajam dan lebar. Sontak aku langsung berteriak dan mencoba lari. Tidak, jangan mendekat. Pekiku berusaha berlari. Kenapa? Bukannya kau selalu ingin mencubukku, ha? Teguh? Pekiknya dengan wajah yang berubah menyeramkan. Sambil melayang ia mengejarku. Kakiku terasa berat bak di semen. Dan tiba-tiba dia sudah berada di depanku dan langsung mencapik wajahku dengan kuku panjangnya. Aku pun tersungkur tak berdaya. Kalian semua akan lenyap. Kini giliranmu, seringainya. Kulihat dia merangkak mendekatiku dan tepat di bawah alat vitalku. Dan tanpa ragu, dia menggigitnya hingga alat vitalku putus dan darah bercucuran. Dan aku pun terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku harus bagaimana lagi? Sesalku. Teror Ratna benar-benar membuat Teguh hilang akal. Dia mengurung diri dan sering melamun. Sesekali ia tertawa tidak jelas. Dan kini ia sedang menuai dari hasil perbuatan keji yang pernah dia lakukan. Dan Ratna tak akan membiarkan pelaku yang tega merenggut nyawa dan kesuciannya tersisa. Dia akan segera menuntut balas dengan tindakan yang lebih kejam dan pedih. Di sisi lain, Mamat kini sedang tengah kocar-kacir, penuh emosi, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan ia pun mengalami perubahan mental. Dia lebih mudah tersulut emosi, mengamuk, dan membentak.
Bahkan ketika ditanyai orang tuanya, ia tak segan membentak, bahkan hendak memukul orang tuanya. Ia pun memutuskan mencari orang sakti seorang diri, dan ia tega mencuri uang orang tua dengan jumlah yang tak sedikit, guna untuk membayar dukun yang akan diperintahkannya. Akhirnya, dia menemukan informasi dukun yang terkenal sakti, tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar memakan perjalanan 2 jam. Dia pun tak menghiraukannya dan langsung mendarai kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi. Perasaannya tengah gusar campur aduk, disertai emosi yang kian membuncah. Kau pikir kau bisa membunuhku, dasar wanita jalang? Sebentar lagi kau akan lenyap. Kau pikir aku akan tinggal diam? Serunya dengan bangga. Ia tak tahu bahwa Ratna tidak akan membiarkannya lolos dari dendamnya dan akan menghalangi perjalanannya menemui dukun tersebut. Di sisi lain, Aldo yang kini kondisi badannya dan pikirannya mulai pulih, mencoba keluar rumah. Ia mencoba ingin menuju ke rumah mendiang Ratna untuk mencari petunjuk atas kasus pembunuhan Ratna. Aku harus ke sana sekarang sebelum semuanya terlambat. Tapi ini udah malam ya, gumamnya dalam hati. Tapi saat ia mengingat kembali wajah Ratna, ia pun beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah keluar rumah untuk meminta kunci rumah mendiang Ratna ke Ibu Suwarni, karena ia yang menyimpannya. Singkatnya, ia pun sampai di depan rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum, sautnya. Tanpa menunggu lama, keluarlah Bu Suwarni. Ia pun membuka pintu. Kriat. Waalaikumsalam. Nak Aldo, ada apa nak? Kok malam-malam datangnya? Sahutnya. Sini nak, masuk dulu aja, sambungnya. Iya bu, makasih. Tanpa basa-basi, Aldo pun menjelaskan maksud kedatangannya. Jadi gini bu, saya mau minta kunci rumah Ratna bu. Saya mau menyelidikinya sekarang, pinta Aldo. Oh iya, ada ibu megang kuncinya. Tapi apa tidak besok aja nak? Ini sudah malam loh, takut ada apa-apa, saut Bu Warni. Insya Allah saya tidak apa-apa bu. Saya sudah yakin malam ini. Tolong ya bu, mohonnya. Ya sudah, ini kuncinya nak. Kamu hati-hati ya. Kalau sudah menemukan sesuatu, segera beritahu ibu ya nak, sahutnya. Iya bu, siap. Kalau begitu saya permisi ya bu. Assalamualaikum, tutupnya. Waalaikumsalam nak, jawabnya. Singkatnya, kini kunci sudah ada di genggaman Aldo. Ia pun bergegas ke rumah Ratna yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Suwarni. Saat sampai di rumah Ratna, suasana nampak sunyi dan mencekam, diiringi rumput ilalang yang lumayan tinggi. Nyali Aldo pun menciut, tapi rasa penasaran dan kepedulian terhadap Ratna mampu mengalahkan rasa takutnya. Kemudian ia pun membuka pintu tersebut. Bismillah, semoga berhasil, gumamnya. Namun sayangnya, rupanya kunci pintu telah rusak karena karat dan tidak bisa dibuka. Tapi Aldo tak kehabisan akal. Ia berusaha mendobrak pintu sekuat tenaga. Akhirnya setelah beberapa kali dorongan, pintu pun berhasil terbuka. Berbekal senter yang ia bawa, Aldo pun dengan langkah pelan memasuki rumah Ratna.
Ia nampak terkejut dengan kondisi rumah yang nampak berantakan dan aroma bau yang tak sedap. Tapi ia tak menghiraukannya. Ia terus mencari-cari sesuatu ke berbagai ruangan. Namun nihil. Aldo tak menemukan apa-apa. Ia kembali mencari dan tetap tidak menemukan apa-apa di rumah kosong tersebut. Ia pun putus asa dan terduduk lemas. Sial. Tidak ada apa-apa di sini. Aduh, dengusnya. Namun ketika ia beranjak dari duduknya dan melangkah, ia pun tersandung dan terjatuh cukup keras hingga nyaris tertindih lemari yang usang. Saat ia mencoba berdiri, sekilas ia melihat sebuah kotak yang mencuri perhatiannya. Apa itu? Selidiknya. Ia pun kemudian menggapai kotak tersebut dan mencoba membukanya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat gulungan kertas usang di dalamnya. Namun sayang, lampu senter pun mulai meredup. Jadi dia bergegas keluar balik ke kontrakannya. Sial. Ini kenapa senternya mau mati sih? Aduh, sebaiknya aku harus cepat-cepat pergi dari sini, gumamnya. Dengan langkah sedikit cepat, ia pun pergi ke rumah kontrakannya. Setelah sampai, ia tak langsung membuka gulungan tersebut. Ya karena badannya kotor dan bau, ia memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu karena sudah merasa tak nyaman. Bau banget Mandi dulu sekalian, sungutnya. Setelah mandi dan rapi, ia pun menyeduh kopi dan menyulut rokok seperti biasanya. Dia akan bersantai di depan teras. Airnya beres juga. Kira-kira ini apa ya isinya? Dia pun membuka perlahan kertas usang itu. Dan betapa syok dan terkejutnya dia ketika membaca isi dari surat itu, yang ternyata itu catatan diary terakhir dari mendiang Ratna. Dan isi pesan itu, kini di dunia ini aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua orang yang menyayangiku telah pergi. Ayah, ibu, nenek, semuanya telah pergi. Aku tak tahu arah harusku kemanakan lagi diri ini. Raga ini pun telah kotor dan menjijikan. Harapanku pun musnah saat mengingat sosok pria yang tulus menyayangiku dahulu. Pasti sekarang jika ia mengetahui kondisiku yang sudah najis dan berantakan ini, pasti dia tak sudi melihatku. Tapi aku tak akan tinggal diam. Aku harus membalaskan dendamku terhadap gerombolan manusia bejat itu. Aku pasrah dan tak peduli jika kelak aku akan mendekam di penjara. Aku ikhlas, asal mereka menerima balasan dari rasa sakit ini. Dan untuk Aldo, maafkan Ratna ya, tidak bisa menjaga diri sendiri saat jauh darimu. Harapan dan impian kita akan bersama kelak kini telah hancur karena aku. Tapi di lubuk hati paling dalam, aku sangat mencintaimu. Setelah membaca semuanya, seketika dada Aldo sesak. Tangannya bergetar hebat. Air matanya luruh tak terbendung di kedua pipinya. Dan ia lepas kendali dan berteriak sangat kencang. Ratna, maafin aku Ratna. Andai aku datang lebih cepat, pasti semua ini tak akan terjadi. Sesal Aldo sembari memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Ternyata rombongan mamat manusia bejat, bajingan. Pantas saja mereka meninggal tak wajar. Geramnya. Setelah agak tenang dan perlahan Aldo bisa mengendalikan diri, ia berniat membongkar semua kasus yang terjadi terhadap Ratna.
dan ingin memenjarakan pelaku yang tersisa. Aku harus membalasnya, gumamnya. Tak terasa sayu matanya pun mulai redup dan Aldo pun tertidur di bawah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.